Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlam bikum. Mari kita belajar bahasa Arab kelas 9 yang akan ditemani oleh Bapak Zainal Abidin dari MTS Miftahul Ulum Jatinegara, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, yaitu Nuzulul Quran wal Idan, turunnya Al-Quran dan 2 hari raya. Dan kita juga akan membahas di dalamnya yaitu tentang struktur kalimat la nahiyah atau la yang bermakna larangan dan lam nafiyah atau yang bermakna penafian plus fi'il mudhari. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang sudah disampaikan di awal, kita akan mempelajari tentang Nuzulul Quran wal Idain, yaitu turunnya Al-Quran dan 2 hari raya. Seperti biasa, sebelum kita memulai tema apa yang kita bahas nanti, kita harus ketahui bagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalian bisa melihat di layar. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan membacakan peta konsep pembelajaran, di mana di sini ada beberapa step. Yang pertama itu ada nasyatul awal, ada mufradat, dan nasyatul 2 ada fahmul tarokib, dan yang ketiga ada hiwar, dan yang keempat ada takbir. Dan dimana peta konsep ini sangat penting bagi pembelajaran di dalam bahasa Arab ini. Oke, langsung masuk kepada kosakata. Pada kesempatan kali ini di sini ada nasyatul awal, yaitu ada mufradat, istami' wa'id, di mana kosakata di sini yaitu yahlu, baqiya, istamarra, iqra, dabaha, adhiyah, yuhduna, jiron, dan yang lain-lain. Dan kalian bisa mencari sendiri di kamus bahasa Arab atau di internet yang mungkin bisa membantu dalam hal mufradat yang berkaitan dengan tema Nuzulul Quran wa Idain. Oke, selanjutnya ini ada tadrib, di mana Anda disuruh memahami apa makna dari mufradat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Anda bisa bekerja sama dengan teman, baik melalui kamus, perpustakaan, ataupun internet. Silahkan dikembangkan ke dalam bentuk tugas. Dan tadrib yang kedua ini, di situ ada tabel atau kotak yang jumlahnya ada 6, di mana Anda disuruh memilih jawaban yang sudah disediakan di kotak atas untuk mengisi soal-soal yang sesuai dengan jawaban yang sudah disediakan. Silahkan Anda kembangkan bersama teman-teman Anda untuk mengerjakan tugas yang sudah disediakan. Baik anak-anak, seperti biasa ini ada bacaan An-Nuzulil Quran. Nanti saya akan bacakan untuk kalian. Setelah itu kalian bisa mengikuti. Nuzulul Quran, nazzalal Quran ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira wa kana umruhu 40 sanah. Kana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakhlu bi nafsihi fi ghari wa yata'abbadullahu fihi bima baqiya min din Ibrahim alaihi salam. Summa nazzala alaihi Jibril bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Wa kana dzalika fi lailati sabi'ati asyara min syahri Ramadan. Qala Jibril li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari.
li'anna Muhammad kana umiyan faqala Jibril iqra faqala Muhammad ma ana biqari thumma Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadhihi al-ayah hiya awwalu ma nazala minal Qur'an 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra nuzulul Qur'anul Karim 'ala Nabi salasa wa isrina sanah salasa asara sanah fi Makkah wa asyara sanawat fil Madinah. Selanjutnya ini ada teks, silahkan diterjemahkan bersama teman-teman kalian, bisa bantuan kamus ataupun media yang lainnya. Setelah Anda memahami bacaan yang di atas, ini ada beberapa soal yang harus dijawab. Iqra nas wa ajib an as'ilah. Silahkan Anda kerjakan bersama teman-teman kalian. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada nas kedua karena kita memang mempelajari dua judul, yaitu Nuzulul Quran wal Idan. Saya bacakan ya. Lil muslimina idan huma idul fitri fi awal min syahri syawal wa idul adha fi asyiri min syahri dzil hijjah. Fi idul fitri yusallil muslimuna sholat al-id fil masjid aw fil mayadin thumma yazuruna al-aqarib wal jirani liyusallur rahim wa yas'alul afwa minhum fi khotoya wa taqsir. Wa fi idul adha ba'da sholat Idul Adha yadbahul muslimun al-adhaya taqarruballah fayakuluna min lahmi udhiyah wa yuhtuna minhal aqarib wal asfiqa wa yatasaddaquna minha alal fuqara'i wal masyakin. Seperti biasa, silahkan diterjemahkan baik menggunakan kamus ataupun media yang lainnya. Jika masih belum jelas, silahkan tanyakan kepada guru kalian masing-masing atau bisa langsung kepada saya. Selanjutnya tadrib 1, silahkan kalian pilih salah satu dari tugas di bawah ini. Yang pertama, cari dan bacalah artikel di internet tentang peristiwa nuzul Quran. Kemudian bandingkan artikel yang kalian dapat dari internet dengan teks bacaan pada buku ini. Kemudian buatlah teks narasi tentang hal tersebut. Yang kedua, bacalah cara dan syarat penyembelihan hewan kurban di buku fikih kelas 9, bab penyembelihan kurban dan akikah. Kemudian tulislah kembali dalam bentuk paragraf sederhana. Oke anak-anakku sekalian, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan belajar tarkib, yaitu dua huruf lam dan la, di mana lam ini lam nafi atau peniadaan dan la itu lanahi, yaitu larangan, di mana kedua huruf ini bisa masuk hanya di fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini jika kemasukan lam atau la ini yang asalnya huruf akhirnya berharokat dhammah ataupun yang lainnya, ketika kemasukan dua huruf tersebut akan menjadi berbeda. Anda bisa lihat di contoh yang ada di layar perubahannya. Saya bacakan dulu. Lam yu'allim Aziz ad-darsa lam yajtami'u fi qa'atil madrasah lam yastaghfirillah lam atahaddas lughatul arabiyyah la tajlis ala kursi la tatakallamu atna darsa la tashrabi al-khamri la tusyahid tilka al-mubarak. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita jelaskan di slide yang selanjutnya. Nah, ini penjelasannya. Lam di sini lam nafi yang berarti belum atau tidak, sedangkan la adalah la nahiyah yang berarti jangan.
Keduanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Contoh, lam taf'al, kamu belum lakukan. La taf'al, jangan kamu lakukan. Fi'il mudhari asalnya marfu, cirinya adalah dibaca dhammah. Alif nun atau wawu, namun apabila kemasukan lam dan la nahiyah di atas, maka kemudian dibaca madzum. Ketentuan madzum pada fi'il mudhari sebagai berikut. Yang pertama, huruf terakhir dibaca sukun. Yang kedua, huruf terakhir nun dihilangkan. Khusus fi'il mudhari yang didahului dhamir hum atau antum, setelah huruf wawu ditambah huruf alif. Selanjutnya ini ada contoh-contoh fi'il mudhari yang jatuh setelah lam dan la. Ya, silahkan kalian cermati pada tabel yang ada di layar. Ini ada beberapa contoh yang masih kosong. Nah, ini yang harus dicari. Jadi untuk lebih mengetahui kenapa bisa ada perubahan, kalian bisa di slide yang sebelumnya tadi. Lah, sedangkan yang di slide ini merupakan contoh atau bentuk dari fi'il mudhari yang mengalami perubahan setelah kemasukan atau ditambah la atau lam. Oke, ini ada contoh awal kama fil misal. Kalian rubah dari fi'il mudhari yang tidak kemasukan la atau lam. Di sini contohnya anta taqra'ul majalah menjadi la taqra' majalah. Nah, ini silahkan kalian kerjakan, bisa didiskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, ini ada sedikit pemahaman tentang pembagian fi'il, di mana kita pahami bahwa fi'il itu ada sulasi mujarrad dan juga sulasi mazid. Untuk kali ini kita sedikit pemahaman tentang fi'il sulasi mazid, di mana fi'il sulasi mazid itu ada bi harfain, ada bi harfi, dan ada bi salasati ahruf. Yang pertama, sulasi mazid bi harfi itu sulasi mazid yang awalnya 3 itu ketambahan 1 huruf, dan yang bi harfain itu ketambahan 2 huruf, dan yang bi salasati ahruf ini ketambahan 3 huruf. Untuk contohnya dan bentuknya kalian bisa lihat di slide yang ditampilkan. Silahkan kalian cermati bagaimana bentuk sulasi mujarrad yang ketambahan huruf atau sulasi mazid. Ini contoh-contohnya. Kenapa kita bahas sulasi mazid? Karena lam dan la itu hanya bisa masuk di fi'il mudhari. Kita lihat contohnya. Di sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari, terus fi'il mudhari yang kemasukan lam dan yang kemasukan la. Di sini ada fi'il madhi ikhtafala. Nah, di sini untuk fi'il mudhari'nya yahtafilu, terus kemasukan lam menjadi lam yahtafil, dan ketika kemasukan la nahiyah menjadi la tahfil. Silahkan dicermati dengan baik. Ini sekarang ada khiwar tentang Idul Fitri. Silahkan kalian nanti coba dengan teman kalian, yang dimana di sini ada 2 orang, satu sebagai Farhan dan yang satu sebagai Farid. Dan yang kedua di sini ada khiwar tentang Idul Adha, di mana kita ketahui bahwa tema kita ini yaitu nuzulul Quran dan idan, di mana idan itu bermakna 2 hari raya, yaitu
Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Di sini juga ada Faridah dan Mesaroh. Silahkan kalian dicoba bersama teman kalian, yang satu sebagai Faridah dan yang satu sebagai Maisaroh. Baik teman-teman, ini yang terakhir yaitu Al-Kitabah, di mana nasyad-nasyad yang sudah kita lalui di slide sebelumnya. Ini ada nasyad Robi, yaitu yang keempat, di mana kita belajar menulis dengan kata-kata yang diacak. Di sini kita disuruh untuk mengurutkan sebuah tulisan menjadi sebuah kalimat yang benar dan sesuai dengan struktur bahasa Arab. Oke, ini yang terakhir. Inilah yang paling penting dari pembelajaran bahasa Arab, di mana kita diajarkan untuk merubah tulisan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, atau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Untuk dari bahasa Arab ke Indonesia mungkin kita sudah terbiasa. Ini bagaimana kita mengubah suatu bahasa ke bahasa yang lain. Di sini kami contohkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Yang pertama yaitu kata atau kalimat kami belum merayakan nuzulul Quran di sekolah, dan seterusnya. Silahkan anak-anak dicoba menerjemah kalimat di bawah ini dari 1 sampai 7. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Selamat mencoba, semoga semangat terus dalam belajar bahasa Arab. Baik, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.